Pergi ke pasar membeli peti. Peti didapat dibawa ke Jungkat. Perkenalkan, nama saya Firly Lianda Putri dari SDS Asoka Widya Pamangkat. Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Sambas. Lewati sungai ketemu adik. Adik duduk sambil bersenandung. Ini kisah dua beradik, Bujang Nadi, Daren Nandung. Karya proyek skripsi mahasiswa program studi Teknik Multimedia dari Politeknik Negeri Sambas. Alkisah di abad ke-15 Masehi yang lalu, hiduplah seorang raja Sambas yang terkenal kejam dan sombong terhadap rakyatnya. Raja itu bernama Tan Unggal. Pada suatu hari, Tan Unggal menikahi seorang gadis biasa, anak rakit jelata. Dari pernikahan itu, Tan Unggal dikaruniai dua orang anak yang bernama Bujang Nadi dan Daren Nandung. Sejak kecil, keduanya telah dilarang untuk keluar dari istana dan dipisahkan satu sama lain di bangunan yang berbeda supaya tidak bertemu. Mereka hanya diizinkan bermain di taman sekitaran istana yang diawasi oleh pengawal. Aku punya tugas untuk kita. Tolong jaga ketat Bujang Nadi dan Daren Nandung. Usah sampai biak berdua bisa keluar dari istana dan begaul dengan rakyat biasa. Kau sampaikan perintah itu ke seluruh pengawal. Baik, Raja. Tetapku sampaikan perintah itu ke seluruh pengawal. Jam, kita harus betul-betul berjaga toh. Pondaan botol kita kalah dihukum pancung. Betul ye. Untuk menghibur keduanya, Raja memberikan alat tenun kain kepada Daren Nandung. Sedangkan Bujang Nadi diberikan beberapa ekor ayam jantan dengan tujuan agar Bujang Nadi membina ayam-ayam itu menjadi ayam yang unggul bila diadu. Pada suatu hari, ketika Bujang Nadi melewati ruangan adiknya, Daren Nandung, dia menemukan sebuah kain tenun adiknya terjatuh. Kain itu lalu diambilnya, dan ketika dia melihat ke atas tepat dari Daren Nandung, bekerja terlihat olehnya sebuah wajah yang cantik dan ayu dengan daya pandang yang memukau. Sejenak kian lama, wajah itu muncul. Setelah itu hilang, hanya meninggalkan sebuah senyuman yang susah dilupakan. Adikku Ki, kan cantiknya. Tak dikiranya wajah Daren Nandung seayu dan seanggun seperti itu rupanya. Pertemuan sekilas pandang membawa hal-hal yang aneh di sanubarinya. Nandung pun langsung menuju kamar tidurnya. Setelah bertatapan wajah seorang lelaki yang sedang memegang kain tenunnya itu, dadanya berombak dan menoleh ke kiri dan ke kanan seolah mencari sesuatu. Pada malam harinya, mereka pergi ke taman untuk berbincang-bincang, berkeluh kesah tentang ayahnya yang kejam dan egois. Sampai suatu ketika Daren Nandung berkata, mudah-mudahan aku bertemu jodoh segagah dan seganteng abangku Bujang Nadi. Daren Nandung, adikku, bulan dan matahari boleh aja gerhana, tapi matiku itu dia ansuah memberikan magnet cinta untuk orang perempuan secantik kau, adikku. Dan terdengarlah oleh salah satu pengawal Tan Unggal dan melaporkannya pada raja. Wahai Raja, tadi aku melihat Bujang Nadi dan Daren Nandung. Agak berduaan dia berjanji untuk menikah dan sehidup semati. Menerima laporan itu, Tan Unggal berbendung amarahnya. Warna merah menjala di wajahnya. Nyupane nyan,
Biak harus dihukum, harus dihukum. Apakah harus dihukum pancung? Tapi biak berdua anakku seorang. Apakah itu yang dinamakan hukum karma? Mengapa harus aku yang mengalami? Indah. Bujang Nadi dan Dayang Nandung tidak sengaja mendengar amarah sang raja dan berkata, apa ya, sehidup semati dengan Dayang Nandung, kabar apa itu ya fitne ye? Niat ayah, semua ayah dengar iya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman, mulai dari peti mati yang mampu menampung 2 orang manusia, demikian liang lahat yang cukup besar sudah dibuat. Tan Unggal memasukkan beberapa ekor ayam jago untuk Bujang Nadi, sedangkan Dayang Nandung diberikan alat tenun dari emas murni. Hari pelaksanaan hukuman pun tiba. Sekitar istana penuh sesak dengan rakyat yang ingin menyaksikan. Dan salam terakhir kepada Bujang Nadi dan Dayang Nandung yang mereka cintai. Acara hukuman dan pengukuhan terletak jauh di luar kawasan istana, yaitu salah satu puncak bukit kecil pegunungan Sebedang sekarang. Bujang Nadi dan Dayang Nandung menangis memohon pengampunan dari sang raja. Ya, semuanya fitnah ya. Ya, ayah, semuanya bola ya. Tolong kami ya, ayah. Sang raja yang murka tidak menghiraukan laparan anaknya, lalu mengubur mereka berdua dengan hidup-hidup. Akibat dari kejadian tersebut, rakyat tidak tahan dengan kepemimpinan Raja Tan Unggal. Mereka menyusun siasat untuk membunuh Raja Tan Unggal dengan cara ditenggelamkan. Wah, tangan aku rasa ada makin sekat di aku Tan Unggal. Gimana lagi? Biar dia jangan bawa kejam lagi. Awak Samela, bagaimana kita bunuh dia? Bunuh dia? Gimana caranya? Aku saya dengar tentang kelemahan Tan Unggal. Dah kita bunuh dia, aku ada rencana. Rakyat berencana menipu Tan Unggal agar masuk ke dalam sanggar besi. Setelah jauh berlayar, air perahu dibuang dan ditinggalkan. Sedikit kemudian, timbah yang ditelunggukkan berbunyi. Rakyat menyatakan bunyi tersebut adalah bunyi dari lanun. Mereka menyatakan itu karena mereka tahu bahwa Tan Unggal takut dengan lanun. Setelah termakan tipu daya rakyatnya, Tan Unggal pun masuk ke dalam sanggar besi untuk menyelamatkan diri dengan cara ditenggelamkan. Sementara itu, guna bersembunyi dari lanun. Sejatinya rakyat tidak mengangkat sanggar besi itu, walaupun terlihat goyang. Dari tali pengikat, ia menandakan permintaan tolong Tan Unggal untuk ditarik ke permukaan. Rakyat lalu memotong tali pengikat sanggar besi itu dan Tan Unggal berkir mati di dasar sungai Sambas kecil. Ikan tenggiri dimarinasi. Jangan lupa dikasih merica. Salam literasi. Mari budayakan membaca. Kabupaten Sambas masyarakatnya beriman, kemana-mana membawa tasbih. Cerita Bujang Nadi dari Nandung cukup sekian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.